Ini guys proses tembulnya ya. Sebelum dipoksi ditembul dulu. Dasarnya cat adalah tembul. Hasilnya cat tergantung dari proses tembulnya juga. Jadi buat kamu yang sudah order harap sabar ya. Tahu sendiri prosesnya sudah saya sering upload toh. Tidak mudah seperti membuat martabak telur. Ini sengaja saya video biar tahu, biar pada maklum kenapa lama proses finishingnya. Ini pekerjaan saya 10 tahun yang lalu. Bantu orang ngecat, kerja di cat tapi nggak digaji selama 2 tahun, tapi nggak apa-apa. Kesabaran itu pas membuahkan hasil kok. Ini kebetulan ini cuma jadi 3 ya. Dan ini sudah laku semua. Yang satu ini satu pasang. Nanti satu pasang tulisannya Kawasaki. Dan yang 2 ini cuma kanannya saja. Gak apa-apa. Mau order kanan bisa, kanan kiri bisa. Nggak order juga nggak apa-apa, cuma tanya-tanya. Masih dengan Mas Napoli ya, Mas Napoli teman saya SMA ya, kan juga SMA ya, iya teman saya SMA. Teman segala cuaca dari minum ciu sampai minum vodka. Iya. Itu ciunya itu loh, itu ciu itu minuman tradisional Jawa. Ya ini keadaannya juga lagi mabuk. Soalnya minum nggak asik katanya. Nggak ada inspirasi kalau nggak minum. Tanpa alkohol, tanpa cium nggak ada inspirasi katanya. Kalau saya udah berhenti lama, udah sekitar 2 tahun ini nggak minum. Karena memang tuntutan pekerjaan dan tuntutan zaman. Zamannya nggak jomblo lagi. Ini santai ya guys, santai. Ya kalau mau dilihat ya terima kasih, nggak dilihat nggak apa-apa. Ini cuma gojekan. Sekedar apa ya, berbagi. Intermezzo artinya apa? Opini. Kowe omong ra ngawur. Tenan ya, sekedar berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman saja. Dulu saya juga pernah ngecat dulu banget. Dulu juga pernah apa? Namanya? Apa? Makelar juga pernah. Pokoknya apapun saya lakukan, yang penting hasilnya berkah gitu aja. Ya namanya perjuangan ya. Ya memang sekarang saya juga masih nguli sih. Ini mumpung saya lagi santai, ya di kios sudah bisa masuk semua. Kemarin kan pada libur sakit, jadi saya sendiri yang nyiapin barang, yang bungkus-bungkus, yang kirim-kirim. Sekarang di kios sudah masuk semua, jadi saya bisa santai-santai. Kalau santai ya ginilah, ngomongnya juga santai. Ini nanti sesudah ditempul ya toh, terus diamplas.
diamplas dihalusin. Kenapa saya tidak main chrome? Terus terang saja, ya ini jujur ya, hasilnya kurang bagus. Karena tukang chrome sini itu maunya bahan yang bener-bener bahan kayak gini, bahan cocoran full kayak gini. Kalau sambung-sambungan gini tukang chrome-nya angkat tangan. Dalam karyan angkat tangan, proses dia moles itu sebelum di chrome kan dipoles. Besok pasti kapan-kapan saya upload juga proses chrome-nya. Tapi nggak chrome bak kanan loh, chrome lainnya. Itu di mana? Di Jogja, teman saya Heru Mehmet. Saya biar upload tentang chrome juga. Nah, lanjut lagi tentang kenapa saya tidak main chrome, karena itu tadi tukang polesnya nyerah. Kalau dipoles terlalu dalam nanti kasar juga, soalnya sambungan. Tapi kalau mau minta chrome ya bisa nanti lasnya apa? Ada sedikit yang diperbarui di lasnya, cuma nanti ongkosnya nambah. Soalnya lasnya juga harus hati-hati. Jadi waktu digerinda dihalusin kayak gini, kalau ada yang cacat berlubang-lubang dikit kayak gini loh. Nah, gini nanti dilas lagi gitu. Terus dihalusin lagi gitu. Kalau dicat sih bebas. Nah, cat kayak gini bebas. Yang penting sudah rata terus dihalusin. Kalau di chrome beda lagi. Ini ya. Ini bak kopling kanan Eric King modifikasi kawinan Ninja. Ini dia, ini. Tuh, kalau tutupnya minta nggak pakai ini juga bisa. Pokoknya saya itu fleksibel. Nggak banyak aturan. Soalnya saya sendiri juga nggak mau diatur. Perlu diketahui Mas Napo ini ngecat itu dari tahun SMP, berarti tahun 98. Oh, Mas Napo ini ngecatnya dari tahun 98 waktu masih SMP. Dia nyambi ngecat. Kalau saya nyambi jualan dari kecil, ikut ibu. Rumah saya di sono, deket. Masih satu rumpun, maaf, satu kecamatan. Jadi dempul itu kembali lagi ke dempul. Dempul itu adalah penentu ya, penentu hasil cat. Ini nunggu setelah kalian cerita-cerita nggak saya pause. Mungkin nanti saya pause kalau saya udah capek ngomong. Saya itu hobinya ngomong. Kelebihan saya yang tertinggi itu adalah provokator. Nah, harus banyak ngomong juga. Mengapa saya bilang saya itu pintar provokator? Ya karena saya cukup satu kalimat semua sudah pada jalan, sudah tahu sendiri. Ya. Sekedar cerita lagi, saya mulai nggarap bak ini sebenarnya udah lama ya, dari tahun 2012 kalau nggak salah. Waktu itu masih ikut orang jualin knalpot orang, jualin, dia dapat barang, saya yang marketing. Walaupun pada akhirnya saya ditendang sesudah namanya menjulang tinggi, tapi nggak apa-apa. Prinsip marketing itu satu kok, kita ditendang, kita bisa cari lagi pelanggan baru, itu aja. Beda dengan produsen. Produsen itu gimana ya? Dia bener-bener harus bisa mempertahankan marketingnya sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa mempertahankan marketing, ya udah hancur. Sebagus-bagusnya hasil produksi, kalau tidak didukung dengan marketing yang bagus, penjualan juga nol. Barang tidak laku, alhasil tutup. Ya, ini ada saran buat kamu kalian semua yang produsen ya, hargailah marketing, hargailah. Karena apa? Itu tadi,
sebagus-bagusnya hasil produksimu kalau tidak didukung dengan marketing yang andal, usahamu akan hancur. Itu aja. Jadi jangan mentang-mentang kamu udah namanya tinggi ya, namanya tinggi terus kamu seenaknya sendiri. Enggak. Tidak, itu tidak bagus. Kamu akan hancur. Yang membesarkan kamu itu bukan kamu sendiri, tapi banyak pendukung-pendukung lainnya seperti marketing. Terus kuli-kuli yang ikut kamu itu juga harus dihargai. Kalau saya pribadi dalam pembayaran bukan tukang, rekan kerja itu sistem persen. Contohnya knalpot itu biaya produksinya sebenarnya cuma dikit, 50 ribuan itu jadi knalpot. Soalnya saya produksi partai besar, tapi buat persennya lebih banyak daripada modal. Gitu aja. Terus dalam segi marketing, nah, kalau marketing saya itu tidak hanya marketing, memang saya sendiri yang didik dari nol. Didik dari nol dalam artian saya dari nol, saya yang mengajarin marketing, saya yang mengajarin tentang jenis-jenis barang, terus mengajarin apa saja yang harus dijawab, terus deskripsi itu dari saya semua, terus ngedit foto dari saya semua. Bener-bener saya pilih mengajari orang dari nol, soalnya biar sesuai dengan spek saya sendiri. Modal juga saya, jadi marketing dari saya itu tidak perlu modal. Cukup kamu masarin barang, nanti setoran tiap 2 minggu sekali, gitu aja. Pembukuan itu udah ada sendiri. Baru perhitungan 2 minggu saya yang ngitung, marketing saya yang ngitung, dan seller saya sendiri juga yang ngitung. Seller saya juga ngitung. Jadi kita samakan catatannya, perhitungannya, biar nggak ada dosa di antara kita, gitu. Jadi usaha saya itu tidak ada yang namanya gaji, semuanya persen. Ingat, persen. Soalnya gini, kalau orang digaji itu nanti pada akhirnya juga seenaknya sendiri. Tapi kalau persen beda. Persen itu kamu nggak kerja, kamu nggak menghasilkan. Kamu kerja keras pun kalau nggak laku, kamu juga nggak ada hasil, gitu. Jadi kerja keras itu tidak menjamin hasilmu banyak, tapi harus didukung dengan sistem yang bagus juga, cara yang bagus juga untuk mendukung kerja kerasmu. Kalau asal-asalan marketing, asal upload, asal apa-apa gitu, hasilnya juga tidak memuaskan. Banyak loh yang lulusan S1 terus lulusan marketing itu, tapi dia penjualnya nol. Kenapa? Karena dia tidak didukung dengan sistem yang bagus. Cara marketingnya bisa, tapi sistemnya tidak bisa. Dalam marketing itu pertama yang harus dilakukan adalah pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Itu pertama. Itu harus tahu barang yang dijual apa, jenisnya apa, terus pengertiannya semua juga harus tahu. Itu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Kalau kamu asal iklan tapi tidak tahu apa yang ada di produkmu itu, kelebihannya, kekurangannya apa, hasilnya juga akan nol. Karena pembeli zaman sekarang itu cerdas-cerdas, banyak banget pertanyaan. Kalau saya sih jawabannya mudah, no PHP, dalam artian kalau barang tidak sesuai silakan dikembalikan. Oke, gitu aja. Enak toh? Tapi kembali lagi harus ada penjelasan lagi. Nggak salah itu fungsinya gimana, itu untuk apa, dan lain-lain. Oke guys, ngopi dulu. Nah, biar ngocehnya makin gacor. Ini kopi yang saya dapat dulu waktu saya keliling Sulawesi. Tepatnya ini kopi saya dapat dari Anrekang. Anrekang itu sebelum Toraja. Anrekang itu tempatnya indah banget guys. Saya sampai di sana itu berangkat mampir 2 hari, pulangnya mampir 3 hari, 5 hari saya di sana, nginep di rumah adat sana. Sana masih kental adatnya. Jadi saya senang. Kalau kopi yang dari Flores sudah habis semua.
Saya juga pernah sampai ke Flores itu kopi Labuan Bajo. Wah, itu mantap juga. Sedikit asin dikit. Maaf, sedikit apa rasanya kayak asin-asin gitu. Tapi enak banget. Ini saya berhenti touring itu sudah 1 tahun lebih ini nggak touring karena ya memang keadaannya lagi COVID ini. Yang kedua memang pekerjaannya lagi banyak-banyaknya. Soalnya saya sudah tidak merambah ke knalpot lagi, saya tambah. Jadi tidak hanya knalpot juga, knalpot saja, spare part dan lain-lain. Tapi yang lebih saya unggulkan kayak gini, helmet kayak gini, pakai sentuhan tangan. Kalau barang-barang pabrik saya kurang senang. 100% dari pabrik loh, saya nggak senang. Seperti PNP pengapian itu saya suka, memang hobi saya kayak gitu. Terus kayak gini kopling, terus swing arm dan lain-lain. Ini saya mau buat variasi lagi tutupnya kayak gini. Tapi buatan saya, besok lihat aja hasilnya, keren pokoknya. Lanjut lagi ke marketing ya. Tadi basa-basi tapi udah ngopi lagi, nggak apa-apa. Ngopi sih. Maaf saya banyak ngoceh, saya karena lagi suka-sukanya ngoceh ini, mumpung santai. Jadi buat kamu-kamu yang apa, ini maaf ya, kan banyak yang di PHK. Oh, nah, PHK dari pabrik-pabrik, kamu jangan berkecil hati. Ya toh, ini zamannya zaman marketing online. Jangan khawatir tidak bisa. Nggak ada tidak bisa, kecuali kamu tidak mau. Jadi harus belajar. Jangan takut belajar juga. Nggak ada yang namanya ketinggalan karena usia, nggak ada. Nggak ada. Belajar itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal umur. Sama saja ya, usia dan umur. Maaf. Belajar itu tidak mengenal usia, tempat, dan kasta. Ya gitu aja. Kasta itu dalam artian nggak ada kata-kata miskin, nggak ada menurut saya, nggak ada. Nggak ada yang namanya orang itu pintar, nggak ada. Semua orang itu diciptakan dengan kapasitas otaknya sebenarnya sama saja. Cuma orang itu ada julukan pintar dan bodoh itu karena dari hasilnya, bukan karena dari pelajarannya. Saya dulu waktu SMA bodoh banget lah, temannya juga kayak gini, cia-ciu saja minumnya. Itu bodoh itu bukan berarti saya bodoh, tapi karena saya nggak mau mikir. Ya udah, kan saya ini jujur aja, saya dari SD sudah bekerja. Soalnya ya kita ini terlahir di keluarga yang tidak mampu, jadi harus bekerja untuk tambah-tambah biaya sekolah, untuk uang jajan gitu, dan juga untuk buang beli rokok dan ciu. Jangan sampai lupa like and chew. Jadi kamu jangan khawatir buat yang nggak ada pekerjaan. Berpikir tenang. Modalnya cuma HP dan kuota. Kalau nggak ada kuota ya kamu nebeng-nebeng yang ada wifi-nya gitu aja. Belajar marketing. Dan sebisa mungkin cari pelanggan di luar daerahmu. Ingat, di luar daerahmu. Soalnya gini, kalau satu daerah sendiri itu ribet. Ribetnya dalam artian pasti banyak yang ngutang. Nah, nanti kamu rugi dong. Oh, toh, rugi. Dan cari partner usaha yang tidak perlu mengeluarkan modal. Ingat, partner usaha yang tidak perlu mengeluarkan modal. Jadi cukup kamu modal HP dan kuota saja. Dengan istilah lain, sistem pemasaran dropship. Nah, dropship itu nanti ngirimnya langsung dari partnermu yang punya barang. Kamu cukup marketing saja. Seperti contohnya saya itu menyediakan toko khusus dropship ada. Admin khusus dropship ada. Grup dropship ada. Nah, ini contohnya. Jadi kamu laku, kirim, bayar gitu aja. Enak toh? Dan cari partner usaha yang bener-bener dia amanah. Dalam kaitan amanah gini, ini sekedar saran ya.
Soalnya saya dulu sering dropship, tapi yang partner saya tidak amanah. Saya laku banyak, tahu-tahu pelanggan saya hilang semua, dicuri. Nah gitu. Dropship itu kamu laku, nanti nama pengirimnya juga namamu dan nomor HP-mu. Jadi bukan yang punya barang. Kalau saya dulu beda, saya jualin barangnya orang laris. Saya pindah-pindah jualin, saya dulu dropship semua. Dropship semua, tapi tahu-tahu kok pelanggan saya hilang semua, pindah ke dia. Nah itu tidak amanah kawan, tidak amanah. Kalau saya terus terang saja, pengirimnya atas nama kamu, nomor HP-nya juga nomor HP-mu. Saya nggak berani main neko-neko, soalnya pengalaman saya sakit hati. Makanya saya namakan No PHP Crew. Dalam artian No PHP Crew itu saya tidak memberi harapan palsu kepada kamu-kamu. Soalnya sakit guys, dikhianati itu benar-benar sakit. Sering loh saya mengayakan seorang itu dari dia kere sampai kaya, tapi sesudah tinggi saya tendang, sering. Tapi nggak apa-apa. Marketing itu fleksibel. Dari situ saya bisa belajar untuk menghargai partner-partner usaha saya. Nah, itulah saya. Bukan saya menyombongkan diri, bukan. Ini memang sistem kerja saya kayak gitu, pelayanan saya kayak gitu. Produksi sendiri, jual, partner, dropship gitu. Ngopi lagi guys, wah ngoceh itu memang bikin ngelak. Ini kopi. Nah ini dia Mas Napulah ngechat. Ngomong apa lagi tentang apa? Itu tadi tentang usaha dropship, marketing. Terus ngomong apa lagi? Tentang barang. Nah, sekarang tentang kualitas barang. Ya toh? Untung, saya beruntung. Saya dulu dari kecil, dari lulus SMA sudah belajar bengkel ya. Sudah ikut bengkel kesana kemari dan mempelajari bengkel sendiri. Dan ya alhamdulillah ini berguna. Berguna untuk membuat produk-produk yang aman buat motor, yang bagus sesuai fungsinya. Jadi tidak hanya tampilan ya kalau produk saya, tapi fungsi. Yang saya utamakan fungsi. Contohnya knalpot. Kenapa saya tidak bikin knalpot stainless? Nah itu toh. Kenapa? Karena stainless itu bukan bahan yang bagus buat knalpot, tapi bahan yang bagus buat penggorengan. Ora, buat masak-masak gitu. Ini saya tidak menjelek-jelekin yang bikin pakai stainless ya. Ini saya ngomong apa adanya. Saya itu orangnya los. Saya pernah bikin stainless, pernah. Tapi banyak sekali komplain. Nah ternyata stainless itu bahannya mudah memuai guys. Dalam artian kata memuai, dia itu bahannya sistemnya gini loh. Tahu-tahu dia volumenya bisa menurun sendiri, diameternya gitu. Bisa, kalau kekuatannya sih kuat. Tapi kalau buat 4 tak mudah patah. Saya dulu bikin 4 tak soalnya patah. Terus 2 tak lemahnya, suaranya itu nggak awet juga. Pertama enak, tapi dipakai nggak enak. Terus buat performa mesin tidak enak. Karena apa? Setelah saya selidiki dengan temperatur amat tinggi, panasnya itu balik di mesin. Kalau buat 2 tak loh ini, balik di mesin dan mesin akan sangat terasa panas. Kalau kamu nggak percaya, kamu yang pakai stainless, tes saja, mesinmu pasti mudah panas. Nah ini saya nggak jelek-jelekin yang pakai bahan stainless. Saya cuma ngomong apa adanya. Kalau buat gaya sih bagus, tapi kembali lagi ke fungsi. Karena fungsi saya nomor satukan. Fungsi itu yang utama. Kalau mau pengen keren ya di chrome, gitu aja. Kalau bahan yang saya pakai itu plat karat dan galvanis. Mudah mendinginkan mesin sesuai dengan fungsi knalpotnya, dan buat tendangan balik bagus, akselerasinya dapat. Dan yang kedua contohnya lagi bak kopling kayak gini. Saya dulu pertama bikin kawinan MX dan FU. Itu giginya mudah rontok. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi kapasitas dari Air King. Air King itu 2 tak loh guys. Nah, makanya saya juga pakai 2 tak juga Ninja. Itu Kak Dinalar. Kak Dinalar yang bagus lagi, sistem tuas tarian Ninja itu pakai sistem engkol, bukan gigi. Kalau gigi itu banyak lemahnya, miring dikit dia hancur.
Kampasmu kok oblak-oblak dikit dia hancur. Tapi kalau Ninja beda, dia sistem engkol loh, kenarik loh. Kocak pun nggak masalah karena ada jarak amannya. Nah itu tadi. Itu contoh-contoh. Terus swing arm. Kenapa saya lebih suka swing arm yang bahannya besi? Karena untuk kekuatan. Kalau aluminium itu banyak banget kelemahannya. Yang pertama, dia buat lari kenceng, kamu nikung, kamu ngerem, itu akan membuang ke kanan atau ke kiri roda belakangmu karena tidak mampu menopang beban. Dari semakin direm bebannya semakin besar. Kalau besi kuat. Nah, saya nggak pernah pakai aluminium, pernah ding, tapi berhubung banyak banget kendala itu saya lepas. Yang kedua, aluminium itu mudah patah, mudah memuai, mudah bengkong. Aluminium itu lemahnya. Makanya saya terus bikin yang besi. Buka di video-video saya ada proses pembuatan, baik itu knalpot, terus swing arm, bak, dan lain-lain. Buka saja, sudah saya upload semuanya secara transparan biar semua pelanggan bisa tahu. Oke guys, saya sudah capek ngoceh. Terima kasih sudah. Kalau sudah menonton video ini sampai selesai, kamu termasuk manusia yang beruntung karena melihat pengalaman saya. Sudah sampai saat ini lumayan lah. Sudah yang proses produksi itu sekitar 25 orang, lumayan. Ya kalau lagi rame-ramenya kayak corona ya bisa sampai 50 orang. Produksi knalpot, swing arm dan lain-lain. Ini lagi corona memang ada lada sepi dikit. Jadi cuma tinggal 15 orang saja. Itu yang inti, Thank you.